Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian di pelajaran IPA bersama Bu Fiha. Pada pelajaran kali ini kita akan menghitung tentang usaha, tuas atau pengungkit, dan bidang miring. Disimak baik-baik ya. Yang pertama kita akan menghitung sebuah usaha. Seperti kemarin kalian sudah mencatat usaha ini berhubungan dengan perpindahan. Nah, rumusnya apa? Usaha itu. Usaha adalah W sama dengan F kali S, di mana W itu usaha, satuannya Joule, F itu gaya, satuannya Newton, S itu jarak perpindahan, satuannya meter. Contoh soal. Jika sebuah gaya 20 Newton dikerjakan pada balok hingga balok itu berpindah sejauh 2 meter, berapakah usaha yang dikerjakan pada balok tersebut? Kalau digambarkan seperti ini ya, ada sebuah balok didorong dengan gaya 20 Newton. Lalu berpindah sejauh 2 meter. Jangan lupa untuk menjawab soal cerita seperti ini, tulis diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui apa dulu? Ya, diketahui F gaya yaitu 20 Newton. Lalu S-nya jaraknya berpindah sejauh 2 meter. Dari 2 meter. Ditanya usaha atau W. Jawabnya apa? Nah, seperti ini. W sama dengan F kali S. Dimasukkan 20. F-nya, S-nya 2. 20 kali 2 sama dengan 40 Joule. Kita lanjut ke pelajaran menghitung tuas atau pengungkit. Jungkat-jungkit. Nah, kemarin tuas itu jenisnya ada 3. Tuas jenis 1, 2, dan 3. Bisa dibuka lagi catatannya ya. Nah, ini ada sebuah timbangan. Di sini ada titik tumpu ya. F itu kuasa atau gaya. LK itu adalah lengan kuasa. Jadi jarak ke kuasa ke titik tumpu itu dinamakan lengan kuasa atau simbolnya LK. Lalu jarak ini di sini di ujung satunya ada beban, simbolnya W. Lalu ada lengan beban atau LB, itu jarak antara titik tumpu ke beban. Rumusnya apa? Rumusnya adalah bisa saja F kali LK titik tumpu ini sama dengan LB kali W, atau dibalik tidak apa-apa, LK dikali F sama dengan W kali LB, terserah kalian. Pokoknya F kali LK sama dengan titik tumpu ini sama dengan LB kali W, atau LK kali F sama dengan W kali LB. LK itu adalah lengan kuasa, satuannya meter. F itu kuasa atau gaya, satuannya Newton. W itu beban, satuannya Newton. LB itu lengan beban, satuannya meter. Jadi kalau lengan kuasanya di sini meter, lengan bebannya juga harus sama, satuannya harus meter. Kalau lengan kuasanya sentimeter, lengan bebannya juga harus sama, sentimeter. Jadi tergantung nanti soal apa yang diketahui. Lalu ada keuntungan mekaniknya berapa untuk pengungkit ini. Rumusnya adalah bisa saja ini nanti dipilih ya. Bisa tergantung nanti apa yang diketahui. Bisa lengan kuasa dibagi lengan beban, atau W beban dibagi F. Terserah nanti ya apa yang diketahui. Kalian bisa pilih salah satu kalau ditanyakan keuntungan mekanik. Contoh soal. Tentukan lengan kuasa atau LK dan keuntungan mekanik dari gambar berikut. Lah ini. Lah di sini ini ada LB, ini ada apa? Kalau bulat ini berarti beban itu berarti W, ini F atau gaya atau kuasanya. Nah, yang ditanyakan adalah lengan kuasanya. Seperti biasa, tulis diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui W-nya 480 Newton. LB lengan beban 25 meter,
LK-nya ditanyakan ya, 160 ini adalah F-nya. Ditanyakan adalah lengan kuasanya berapa dan keuntungan mekaniknya berapa. Jawabnya bagaimana? Nah, ingat rumus tadi. LK kali F sama dengan W kali LB. LK-nya berapa? LK-nya yang ditanyakan tulis saja. LK sama dengan 160. LK-nya kan nggak diketahui, tulis LK saja. F-nya 160 sama dengan W. W-nya 480 dikali LB-nya 25. 160 dikali LK, 160 LK sama dengan 480 dikali 25, 12.000 ya. Nah, untuk mencari LK berarti 12.000 dibagi 160 sama dengan 75 meter. Lalu yang B, keuntungan mekanik, rumusnya apa? Bisa pilih salah satu ya. Karena yang diketahui W sama F, nah, tulis saja W per F. W-nya 480, F-nya 160. Jadi sama dengan keuntungan mekanik dari tuas ini, soal di sini adalah 3 kali. Jadi 3 kali lebih mudah ya keuntungannya. Lalu kita lanjut menghitung bidang miring. Ya, bidang miring kan ini untuk memudahkan seseorang untuk mengangkat beban biasanya ke mobil ya. Nah, di sini ada F ya, kayak yang digunakan untuk mendorong bebannya. W ini berat benda atau beban. S itu panjang lintasan bidang miring. Jadi yang bidang miring ini simbolkan dengan S. Lalu H itu adalah tingginya bidang miring. Rumusnya apa? Rumusnya adalah F dikali S sama dengan W dikali H. F itu adalah kuasa atau gaya, S itu adalah panjang lintasan, W itu berat benda, kayak tadi, H itu adalah bidang miring. F satuannya Newton, S-nya meter, W itu Newton, H itu meter. Seperti biasa, S sama H ini tergantung. Soalnya kalau di sini meter, ya satunya juga meter. Kalau di sini sentimeter, ya satunya juga sentimeter. Lalu keuntungan mekaniknya seperti tadi bisa pilih. Bisa S per H atau miring dibagi ketinggian atau W beban dibagi F. Jadi semakin miring bidang miring itu keuntungan mekaniknya semakin besar, semakin enteng kita mengangkat benda ya. Kalau kalau miringnya cuma sedikit, berarti agak berat ya. Contoh soal. Tentukan besar beban W dan keuntungan mekanik dari gambar berikut. Nah ini. F-nya 150, bidang miringnya 3 meter, tinggiannya 2 m. Seperti biasa ditulis, ditanya, diketahui, ditanya, dan dijawab. Diketahui apa dulu? F-nya 150 Newton, S-nya, S itu tadi yang bidang miring ya, 3 meter, lalu ketinggiannya hanya 2 meter. Yang ditanya apa? Besar beban dan keuntungan mekanik W dan KM. Jawab. Jadi, F kali S sama dengan W kali H. F-nya berapa? 150, S-nya 3. Sama dengan W-nya ditanyakan dikali 2. 150 dikali 3, 450. W kali 2, 2W. W pindah sini berarti yang besar dikurangi yang kecil ya. 450 dibagi 2 sama dengan 225 Newton. Sekarang yang keuntungan mekaniknya. Bisa pilih salah satu. Misalnya kalian pilih W per F. Bisa S per H. Terserah ya. Kalian mau pilih salah satu. W sama dengan, kalau di sini Bu Fia pilih W per S ya. 450. W-nya tadi 225
dibagi F-nya 150 sama dengan 1,5 kali keuntungannya. Mudah bukan? Terima kasih pembelajaran hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas dari Bu Fia. Tulis di buku tulis. Ditulis rumusnya juga ya biar nggak lupa. Lalu dijawab soalnya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.